Dewa Perang Yesikai. Bab 1536. Di mana aku? Yesikai perlahan membuka matanya, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak putih bersih. Ia menutupi matanya dengan tangannya, dan butuh waktu lama baginya untuk terbiasa dengan cahaya yang kuat. Ia perlahan bangkit dari tanah. Apa ini? Yesikai menundukkan kepalanya, terkejut. Bahkan, tanah pun memutih, seolah-olah ia sedang menginjak awan dan bisa jatuh kapan saja. Yesikai berjalan bolak-balik, tetapi segala sesuatu di sekitarnya tampak tak berujung. Mungkin ini bukan dunia manusia sama sekali. Apakah aku mati? Yesikai terkejut. Tentu saja kau belum mati. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Yesikai tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria berjubah penyihir berdiri di depannya. Tudungnya menutupi dahi dan matanya. Yesikai hanya bisa melihat mulutnya, tetapi dari pipinya, ia bisa memperkirakan bahwa pria itu seharusnya seorang pria parubaya. "Siapa kamu?" tanya Yesikai. "Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, kau bahkan tidak mengenali suaraku." Pria berkerudung itu tersenyum dingin. Yesikai teringat dalam benaknya bahwa ia yakin tidak mengenal pria ini, tetapi suara ini adalah jiwa pedang. "Sepertinya kau belum melupakanku. Setelah berkelana ke era ini, ingatanmu tentang masa lalu akan cepat memudar. Jika 2 bulan berlalu, kau mungkin sudah melupakanku. Setahun kemudian, kau akan benar-benar lupa dari mana asalmu," kata Daohun ringan. "Kau," Yesikai hampir berteriak kegirangan. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil menghubungi roh pedang. "Tapi kau, kenapa kau terlihat seperti ini?" tanya Yesikai penasaran. Ini pertama kalinya ia melihat penampakan jiwa pedang. Sebelumnya, jiwa pedang hanya ada di dalam pikirannya. "Beginilah penampilanku. Hanya saja sebelumnya aku ada di pikiranmu sebagai tubuh roh. Sekarang setelah kau masuk, kau bisa dengan mudah bertemu denganku." "Apa, dia masuk? Masuk, apakah aku juga?" "Benar sekali, kamu sekarang juga tubuh spiritual. Dalam istilah Cina, seharusnya jiwa." Setelah mendengar ini, Yesikai hampir pingsan. Dia sekarang menjadi hantu. Apakah dia benar-benar mati? "Apa?" Yesikai menundukkan kepalanya dan memandangi tubuhnya. Benar saja, semua luka yang dideritanya dalam pertempuran sebelumnya telah hilang, bahkan luka-lukanya pun tidak ditemukan. Noda darah di tubuhnya telah hilang, dan bahkan baju sirahnya yang rusak pun masih utuh. Penyelesaian. Yesikai langsung terjatuh ke tanah dengan tatapan mata yang kosong. "Jangan khawatir, kamu terluka parah dalam pertempuran dan jatuh ke kawah meteorit, tapi sekarang kamu hanya terluka parah dan pingsan, dan kamu masih bernapas. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Yesikai tiba-tiba mengangkat kepalanya, hampir meninju seseorang karena marah. Setelah sekian lama, ternyata dia belum mati. "Tunggu sebentar, karena aku belum mati, kenapa aku ada di sini?" tanya Yesikai. "Kenapa kamu tidak penasaran? Kenapa kamu bisa bertemu denganku?" Daohun tidak menjawab pertanyaannya. Malah, ia mengganti topik pembicaraan. "Kenapa?" gumam Yesikai. Ia pernah kehilangan kontak dengan jiwa pedang sebelumnya karena Chen Yuxin menghancurkan dantiannya, menyebabkannya kehilangan semua kekuatan internalnya. Jiwa pedang mampu berkomunikasi dengannya karena keberadaan kekuatan internalnya. Sekarang dia berkomunikasi dengan roh pedang lagi, itu berarti kekuatan batin telah kembali. Yesikai mengalirkan energinya, dan benar saja, aliran energi internal yang stabil melonjak keluar dari dantiannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Perasaan ini terlalu familiar. Dantian yang rusak sama saja dengan tidak berguna bagi seorang kultivator. Meskipun Dugu Tianke mengatakan ada cara untuk memperbaiki dantian, syaratnya tidak cukup. Yesikai tidak tahu mengapa dantiannya diperbaiki secara misterius. "Jiwa pedang, apa yang terjadi? Kau baru saja bertarung dengan sengit dan jatuh ke kawah meteorit ini dengan luka parah. Awalnya, kau tidak punya kekuatan internal dan seharusnya mati. Namun, ada energi yang sangat besar tersembunyi di dalam meteorit itu. Untungnya, kau diselamatkan oleh meteorit ini. Jadi, energi dalam meteorit inilah yang memperbaiki dantiannya." Yesikai sangat terkejut. Sungguh luar biasa. Ia tidak merasakan energi apapun saat mendekati meteorit ini beberapa hari yang lalu. "Hampir benar. Entah bagaimana, sepertinya kau benar-benar punya hubungan dengan meteorit ini," goda Daohun. "Jika aku tidak pergi menyelamatkan orang-orang ini, aku tidak akan bertemu meteorit ini, dan dantianku tidak akan bisa diperbaiki." Memikirkan hal ini, Yesikai tiba-tiba merasa sedikit geli. Ini bukan hanya kebetulan, tetapi juga berkah tersembunyi. Namun, saudara-saudara yang gugur dalam pertempuran bersamanya benar-benar telah mati. Itu benar. Tapi karena aku selamat, bagaimana aku bisa memasuki tubuh roh? Kamu masih pingsan sekarang, tapi karena kekuatan batinmu sudah pulih, kamu bisa pulih dengan cepat meskipun luka fisikmu parah. Kurasa kamu akan segera sadar." Daohun menghampiri Yesikai dan berkata dengan ringan.
Ye mengangkat kepalanya dan menatap pria berkerudung di depannya. Ia memberi orang perasaan yang sangat misterius. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya dan ingin melepas tudung daun untuk melihat seperti apa rupanya. Ayah! Roh pedang itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ye. Sebelum ia sempat bereaksi, rasa pusing menjalar ke seluruh tubuhnya. Ye jatuh ke tanah dengan mata hitam. Ketika ia membuka matanya lagi, Ye berdiri di depan belasan prajurit Qin. Meskipun kepalanya sedikit sakit, ia segera menyadari bahwa ia telah terbangun. Berbalik, ia melihat sebuah meteorit di belakangnya, dan tulisan, Kaisar pertama akan mati dan negeri ini akan terbagi, terpampang jelas di sana. Jenderal Ye belum mati. Tiba-tiba, terdengar jeritan di telinganya, dan seorang prajurit mundur beberapa langkah seolah-olah melihat hantu. Ye tidak berdiri terpaku di sana, melainkan mengambil pedangnya dan mengayunkannya. Ledakan. Kekuatan internal yang dahsyat berubah menjadi energi pedang, yang secara langsung menjatuhkan lebih dari selusin prajurit. Hantu. Berlari. Para prajurit di sebelahnya terkejut oleh kebangkitan Ye yang tiba-tiba, dan bahkan lebih takut melihatnya mengeluarkan kekuatan yang begitu menakjubkan. Memang, bagaimana mungkin orang normal bisa mengusir selusin pria kuat sesuka hatinya? Para prajurit dari kedua negara telah mendengar tentang reputasi Ye. Kini setelah ia tiba-tiba hidup kembali, tak seorang pun berani maju. Mungkin di mata orang-orang kuno yang tidak memahami sains modern, Ye kini dirasuki, hantu jahat, atau jiwa yang tersakiti kembali untuk membalas dendam. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi. Suara roh pedang itu muncul di benaknya. Ye tiba-tiba tersadar, menatap cincin penyimpanan, mengalirkan energi internalnya, dan mengeluarkan elemen api darinya. Lihat, tangan Jenderal Ye. Terbakar. Itu hantu. Pasti hantu. Bab 1537. Elemen api Ye diperoleh dari reruntuhan Atlantis. Sungguh harta karun yang luar biasa. Bahkan banyak praktisi yang iri padanya. Para prajurit Qin ini hanyalah orang biasa. Tentu saja, mereka belum pernah melihatnya. Selain itu, Ye tiba-tiba bangkit, jadi wajar saja jika mereka terkejut. Hantu. Lari, lari. Ratusan prajurit Qin berlari kembali dengan panik, membuang senjata dan baju zirah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Nyatanya, penampilan Ye sama sekali tidak berubah. Mereka semua tertipu oleh apa yang disebut monster dan iblis. Namun, itu bukan salah mereka. Lagi pula, belum ada ilmu pengetahuan modern pada masa itu, dan mereka sangat percaya pada dewa dan hantu ini. Laporkan kepada Tuan Han, Jenderal Ye. Jenderal Ye masih hidup. Apa? Bagaimana mungkin? Han Hao melihat para prajurit di depannya berlari mundur dengan putus asa, lalu melihat sosok yang familiar bergegas keluar dari kawah meteorit. Ia begitu terkejut hingga hampir jatuh dari kudanya. Ye bagaikan dewa perang, dengan mudah menerobos pengepungan pasukan Qin. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Para prajurit yang bergegas maju bahkan tak mampu mendekatinya dan dikalahkan oleh energi pedang. Tuan, Jenderal Ye pasti dirasuki hantu. Omong kosong, dari mana hantu ini berasal? Lepaskan anak panah dan tembak dia sampai mati. Han Hao senang melihat Ye masih hidup, tetapi kemudian ia menjadi pembunuh. Mars menjaga hatinya dan meteor-meteor berjatuhan ke tanah, yang telah menyentuh saraf kaisar yang paling sensitif. Sekarang rakyat sudah melarikan diri. Jika Ye dibiarkan melarikan diri lagi, kaisar pasti akan murka dan pasti akan mengeksekusi Han Hao atas kejahatan, gagal memadamkan pemberontakan. Jika kaisar marah, orang-orang pasti akan mati. Cepat, lepaskan anak panahnya. Ribuan prajurit menembakkan anak panah secara bersamaan, anak panah tersebut menutupi langit dan melesat ke arah Ye. Pedang Yuxi. Ye kembali mengeluarkan pedang Yuxi dari cincin penyimpanannya, mengalirkan energi internalnya, dan niat pedangnya begitu kuat. Para prajurit di sebelahnya merasakan tekanan, seolah-olah dada mereka ditekan oleh batu besar, membuat mereka sulit bernapas. Anak panah berjatuhan dari langit, tetapi ketika mereka berada sekitar 3 kaki dari Ye, tiba-tiba mereka berhenti, seolah-olah waktu telah membeku, dan anak panah itu melayang di udara, tak bergerak. Ini, bagaimana bisa? Jika sebelumnya Han Hao masih tidak percaya, sekarang setelah melihat pemandangan ini, ia harus percaya. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menangkis panah dari jarak jauh? Ini jelas hantu. Jenderal, jangan panik, ini Wan Qiyuan. Tiba-tiba, teriakan riuh terdengar dari barisan belakang pasukan. Wan Qiyuan memimpin pasukan kavaleri dan membentuk formasi kerucut. Bagai pahat, ia menerobos pertahanan pasukan yang kokoh dan langsung menyerbu. Ketika Ye mendengar suara Wan Qiyuan, ia pun bergegas menuju sumber suara. Pasukan Qin sudah ketakutan melihat kemunculan Ye. Ia memegang pedang di tangan kanan dan bola api di tangan kirinya.
Para prajurit kesulitan mendekatinya dan bahkan, aktif, memberi jalan baginya. Bunuh dia cepat. Mereka yang maju akan hidup, dan mereka yang mundur akan mati. Bunuh dia untukku. Teriak Han Hao keras. Wan Qiyuan juga seorang petarung yang berani dan terampil. Ia memimpin serangan, menunggang kuda cepat, memegang tombak panjang dan pedang, lalu menyerbu ke dalam formasi. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Jenderal, Wan Qiyuan segera menemukan Ye Shikai di dalam pasukan. Sejujurnya, manusia serigala yang ganas ini juga terkejut ketika melihat penampilan Ye Shikai. Apakah ini masih manusia? Wan Qiyuan membalikkan kudanya dan menyerbu ke arah Ye Shikai. Para pengawal pribadi di belakangnya mengikutinya dari dekat, membubarkan pasukan Qin dan tiba di depan Ye Shikai. Jenderal, ikuti aku. Bagus. Ye Shikai melompat dan langsung melompat ke atas kuda perang. Wan Qiyuan tidak berani melawan dan segera memimpin pasukannya pergi. Pasukan kavaleri akan melindungi evakuasi sang jenderal. Ya, cepat, kejar mereka, jangan biarkan mereka pergi, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Teriak Han Hao panik, tetapi tim kavaleri sangat lincah. Mereka keluar dari formasi dalam sekejap mata dan berlari menuju lembah di timur. Ye tua, kau baik-baik saja. Tak lama setelah tim kavaleri keluar dari formasi tentara, mereka bertemu dengan Sang Guanjian yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ia hanya memiliki beberapa ratus orang di sekitarnya, dan mereka semua adalah pengawal pribadinya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tubuh Ye Shikai berlumuran luka dan darah, dan baju zirahnya robek. Ia tampak sangat menakutkan, tetapi ia tetap bersemangat dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka parah. Kini setelah Ye Shikai memiliki kekuatan batin, kemampuan penyembuhan tubuhnya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Meskipun lukanya tampak menakutkan, pendarahannya telah berhenti dan penyembuhan hanya tinggal menunggu waktu. Baiklah, ayo pergi. Laporkan kepada para jenderal, pasukan Qin mengejar kita dari belakang, dan puluhan ribu kavaleri telah menyusul. Pada saat ini, seorang sersan barisan belakang melaporkan. Oh tidak, ayo cepat mundur, perintah Ye Shikai segera. Jenderal, saya akan memimpin pasukan lapis baja untuk menghentikan mereka. Mancang pun memimpin pasukannya kembali, dan semua orang berkumpul kembali dengan perasaan lega. Baiklah, Mancang, kau harus lebih berhati-hati. Bertarung dan mundurlah bersamaan. Jangan bertarung sampai akhir, perintah Ye Shikai. Mancang hanya memiliki beberapa ribu prajurit di bawah komandonya. Mereka bisa melindungi pasukan yang mundur, tetapi mereka tidak boleh melawan pasukan Han Hao. Ya, aku akan menuruti perintahmu. Ye tua, ayo kita mundur cepat. Bagus. Setelah satu batang dupa, kami tiba di pintu masuk lembah. Sang Guan, apakah semua orang sudah dievakuasi? Tanya Ye Shikai. Hampir selesai. Sebagian besar orang sudah mundur ke pegunungan. Selama mereka melewati jalur pegunungan, mereka akan aman. Bagus sekali. Ye Shikai mengangguk. Meskipun puluhan ribu warga sipil tewas dalam pertempuran sengit itu, mereka menyelamatkan setidaknya 100.000 orang, sehingga operasi itu bisa dianggap sukses. Pintu masuk lembah itu sempit, dan pasukan Han Hao tidak bisa dikerahkan. Kami telah menempatkan 3.000 pemanah, yang cukup untuk menghentikan mereka, jelas Sang Guanjian. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tak lama kemudian, Mancang juga memimpin pasukannya untuk mundur. Setelah memasuki pintu masuk lembah, Sang Guanjian segera memerintahkan para pemanah untuk menembakkan panah guna memukul mundur pasukan Qin. Tuan Han, para pemberontak telah mengerahkan pasukan besar di kedua sisi pintu masuk lembah dan menembakkan ribuan anak panah. Pasukan kita langsung tertembak saat mereka mendekat. Kita benar-benar tidak bisa maju. Di depan pintu masuk lembah, banyak prajurit Qin yang kalah mundur karena malu. Lembah ini adalah tempat, satu orang dapat memblokir celah dari 10.000 orang, mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Sialan, suruh para prajurit mengangkat perisai mereka. Sekalipun kita harus maju selangkah demi selangkah, kita harus mengejar orang itu, teriak Han Hao keras. Ya, cepat, lempar batu untuk menghalangi jalan masuk lembah. Melihat hal ini, Ye Shikai segera memerintahkan para prajurit untuk mengumpulkan batu dan menghancurkannya dari tempat yang tinggi. Tak lama kemudian, mereka membangun tembok batu untuk mencegah pasukan Qin memasuki lembah. Sang Guan, suruh saudara-saudara kita mengungsi ke pegunungan. Tentara Qin tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan masuk ke pegunungan untuk mencari, tapi selama kita bertahan sampai gelap, mereka tidak akan berdaya. Baiklah, aku akan segera pergi. Bab 1538. Larut malam. Ye tua, pasukan Qin akhirnya mundur. Sang Guanjian menyeret tubuhnya yang kelelahan ke puncak pintu masuk lembah. Setelah pertempuran sengit sepanjang sore, pasukan Qin menderita banyak korban, tetapi Han Hao seperti orang gila, memerintahkan para prajurit untuk terus menyerang. Ketika orang-orang di depan gugur, orang-orang di belakang mengambil mayat-mayat dan terus menggantinya.
Para prajurit pemanah di puncak pintu masuk lembah terus menembakkan panah. Ketika semua panah ditembakkan, mereka menggunakan batu untuk menghancurkannya. Pada akhirnya, pintu masuk lembah penuh dengan mayat. Berapa banyak dari kita yang tersisa? Yesike memulihkan kekuatan batinnya dan kebugaran fisiknya menjadi jauh lebih kuat. Setelah seharian bertempur sengit, ia tidak merasa terlalu lelah sekarang, tetapi luka-lukanya butuh waktu untuk sembuh. Mungkin lebih dari 7.000. Mendengar hasil ini, keduanya merasa sangat sedih. Dengan begitu banyak saudara yang terbunuh dalam pertempuran, wajar saja mereka merasa sedih. Kecuali 3.000 pemanah yang bertugas menjaga barisan belakang, kavaleri yang dipimpin Wan Qiyuan dan pasukan lapis baja mancan telah kehilangan hampir separuh pasukannya, dan juga Sangguan Jian melirik Yesike, ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Matanya sudah merah. Dalam pertempuran sengit siang itu, Yesike memimpin 5.000 prajurit untuk menerobos pasukan Han Hao dan menyelamatkan warga sipil, tetapi 5.000 saudara ini semuanya tewas. Jika bukan karena energi meteorit yang membantu Yesike memperbaiki dantiannya dan menyelamatkan nyawanya, mereka pasti sudah musnah. Bagaimana kabar orang-orang? Kemungkinan ada lebih dari 100.000 orang yang melarikan diri. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan kami tidak punya waktu untuk menghitungnya. Bagaimana kabar mereka sekarang? Tanya Yesike. Sesuai rencana, kami menyimpan sebagian makanan di pegunungan sebelumnya, tetapi 100.000 orang terlalu banyak, dan makanan ini hanya cukup untuk 2 hari paling lama. Sangguan Jian sedikit malu. Meskipun mereka telah menyimpan semua makanan yang terkumpul di pegunungan beberapa hari sebelum pemberontakan, bagaimanapun juga jumlah orangnya adalah 100.000 orang, dan makanan ini hanyalah setetes air di lautan. Meskipun Yesike sekarang dapat menggunakan cincin penyimpanan, makanan di dalamnya tidak cukup untuk orang sebanyak itu. 2 hari, apakah waktu itu cukup bagi mereka untuk keluar dari gunung? Seharusnya sudah cukup. Selama orang-orang mengikuti jalan pegunungan dan mencapai kabupaten terdekat, mereka akan aman. Sangguan Jian mengangguk. Wah, bagus sekali. Kita juga harus bergegas. Jika Han Hao gagal menyusul kita, dia pasti akan mengirim surat ke berbagai negara dan meminta mereka mengirim pasukan untuk mencegat kita. Pasukan kita lemah sekarang, dan tempat ini ribuan mil jauhnya dari Chu. Kita harus berhati-hati. Masalah yang dihadapinya satu demi satu membuat Yesike pusing. Dia adalah panglima tertinggi pasukan, dan hal pertama yang dipikirkannya tentu saja adalah bagaimana mempertahankan pasukan ini. Ya, kecepatan adalah kunci dalam perang. Semakin cepat kita mencapai Chu, semakin aman kita. Sangguan Jian mengeluarkan peta dari tangannya, menemukan sebuah batu pipih, meletakkan peta itu di atasnya, dan menggambar rute di atasnya di bawah cahaya api. Saya telah mempelajari medan di sini dengan saksama. Jika kita mengambil rute terpendek, kita bisa tiba 5 hari lebih awal, tetapi medannya datar dan sangat dekat dengan kota kabupaten. Kita bisa terblokir kapan saja. Apa pendapatmu? Kami sedang berjalan di sepanjang daerah pegunungan. Meskipun jalannya agak terjal dan membutuhkan waktu lebih lama, setidaknya jauh lebih aman. Selain itu, sebagian besar tempat ini memiliki aktivitas pemberontak, dan kami bisa memanfaatkannya sebagai tempat berlindung. Ya, bagus sekali. Yesike mengangguk setuju. Yesike dan Sangguan Jian tiba di tempat peristirahatan rakyat. Para prajurit sedang memberi mereka bubur. Rakyat yang melarikan diri dengan panik tidak punya uang dan beras. Jika Sangguan Jian tidak segera bersiap, rakyat ini pasti sudah tidur di pegunungan dalam kelaparan dan kedinginan. Cepat, teman-teman, mari kita berlutut di hadapan dermawan kita. Melihat kedua pria itu datang, banyak orang berlutut di tanah. Teman-teman desa, apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Yesike bergegas maju dan menyapa semua orang. Jika bukan karena kebaikan Jenderal Ye, kita pasti sudah terbunuh oleh pedangnya sejak lama. Ya, saya berlutut untuk berterima kasih kepada Jenderal Ye atas kebaikannya. Yesike tersenyum getir. Menyelamatkan orang selalu ada harganya. Demi menyelamatkan orang-orang ini, Yesike mengorbankan lebih dari separuh saudaranya. Ia merasa tidak pantas menerima ucapan terima kasih dari orang-orang ini. Jika mereka benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, mereka seharusnya berterima kasih kepada saudara-saudara yang gugur dalam pertempuran. Teman-teman desa, kalian akan aman jika terus berjalan menyusuri jalan pegunungan. Kami sekarang dicari oleh kekaisaran dan harus pergi sesegera mungkin. Saya khawatir kami tidak bisa lagi melindungi kalian, Yesike menjelaskan kepada semua orang. Jenderal Ye, tenanglah. Penduduk desa bisa mengerti. Anda dan para pahlawan lainnya telah menyelamatkan kami hari ini. Jika ada yang bertanya tentang keberadaan Anda di kemudian hari, kami akan tutup mulut. Baiklah, terima kasih banyak. Yesike membungkuk dan melambaikan tangannya, meminta para prajurit untuk mengambil semua emas, perak, dan uang yang telah ditempatkan di pegunungan sebelumnya. Ini adalah hadiah yang ia terima di awal. Sebelum memulai pemberontakan, Yesike menjual semuanya dan menukarnya dengan uang tunai.
Teman-teman desa, kalian akan tinggal di tempat baru, jadi kalian harus mengeluarkan uang. Tolong bagi uangnya di antara mereka agar kalian bisa hidup sejahtera di masa depan. Ini. Kita belum membalas budi Jenderal Ye atas penyelamatan nyawa kita, jadi bagaimana kita bisa mengambil uang ini? Dengarkan aku, bagilah semuanya, ini semua adalah keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Saya, atas nama seluruh penduduk desa, ingin mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Ye atas kebaikan hatinya yang luar biasa. Terima kasih, Jenderal Ye, atas kebaikan Anda. Melihat begitu banyak orang berlutut di tanah untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, tak hanya Ye Shikai, tetapi semua prajurit yang hadir pun sangat terkejut. Siapa yang memenangkan hati rakyat, dialah yang memenangkan dunia. Mudah diucapkan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya adalah hal tersulit di dunia. Demi apa yang disebut kebenaran dunia ini, begitu banyak orang mati hari ini. Sangguan, tolong berikan sedikit kepada saudara-saudara. Mereka sudah bekerja terlalu keras hari ini, kata Ye Shikai berbalik. Bagus. Mulai hari ini, Ye Shikai bukan lagi seorang jenderal istana kekaisaran, melainkan seorang pemimpin pemberontak yang diincar oleh istana kekaisaran. Tanpa gelar militer, penghargaan, dan gajinya, ia bahkan tidak tahu bagaimana memberi makan begitu banyak saudara. Mungkinkah dia juga naik gunung dan menjadi bandit? Tentu saja tidak. Jika mereka benar-benar menjadi bandit, apa bedanya mereka dengan bandit lokal? Ye Shikai hanya bisa berharap ketika mereka tiba di Chu, Hualiandi akan menerima saudara-saudara ini dan memberi mereka perbekalan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Linger sekarang. Ye Shikai telah memulihkan kekuatan batinnya dan memiliki begitu banyak harta karun di tangannya. Bahkan ketika menghadapi ribuan pasukan, ia sama sekali tidak panik. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitarnya yang perlu diperhatikan, jadi ia selalu khawatir. Kalau kamu khawatir, pergilah. Lagi pula, kamu punya kekuatan batin sekarang dan bisa menempuh ratusan mil sehari. Saat itu, suara roh pedang terdengar di benaknya. Bagaimana mungkin? Ada begitu banyak saudara di sini. Bab 1539. Ada apa? Apa mereka tidak akan bisa bertahan hidup setelah kau pergi? Dao Hun bertanya balik, lagi pula, bukankah wakil jenderalmu sangat cakap? Saudara-saudara ini rela menyerahkan imbalan militer mereka dan mengikutiku. Begitu mereka memberontak, kita akan ditakdirkan menjadi pemberontak yang dicari oleh istana. Mereka telah mempercayakan nyawa mereka kepadaku, jadi bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Saat ini, Ye Shikai tidak dapat menghubungi He Linghan, juga tidak tahu keberadaannya, tetapi ia ditemani oleh 2000 pengawal elit Ye Shikai, serta Sue San. Ye Shikai percaya pada kemampuan Sue San. Ia sangat cerdas, dan dengan dia sebagai komandan, seharusnya tidak ada masalah. Aku bisa memahami pikiranmu, tapi aku tidak setuju dengan keputusanmu. Dao Hun membalas, di kekaisaran ini, ada juga banyak kultivator. Dibandingkan dengan zaman modern, para kultivator di sini lebih maju dan lebih sulit dihadapi. Jika istana tahu identitasmu dan mengirim kultivator untuk memburumu, kau masih bisa melarikan diri sendiri, tapi sekarang kau bersama begitu banyak orang. Mereka tidak bisa membantumu atau melindungimu, dan hanya akan melibatkanmu. Haha, datanglah kalau kau mau. Ada banyak orang yang ingin membunuhku. Kali ini, aku tidak akan lari. Ye Shikai berdiri tanpa rasa takut. Ia telah mengalami begitu banyak hal sehingga ia tidak terlalu peka terhadap ancaman dari dunia luar itu. Kita tunggu saja sampai mereka datang. Tidak buruk, jauh lebih tenang. Lagi pula, para kultivator hanya mewakili sebagian kecil dari populasi. Bagi kebanyakan orang biasa, para kultivator bagaikan dewa dan hantu. Ye Shikai juga percaya bahwa kaisar memiliki pasukan kultivator khusus yang siap sedia. Tetapi bahkan jika mereka datang untuk mengejar kita sekarang, jaraknya akan lebih dari 2000 mil dari Xianyang ke sini. Pada saat itu, Ye Shikai pasti sudah memimpin timnya ke Chu. Ye tua, kau di sini. Pada saat ini, Sangguan Jian bergegas mendekat, tampak sedikit cemas. Sangguan, ada apa? Baru saja, saudara yang bertugas mengawasi lembah datang melaporkan bahwa pasukan Qin di luar telah bergerak, dan tampaknya mereka akan menyerang lembah. Saya telah mengatur agar orang-orang mundur. Sepertinya kita juga harus mundur semalaman. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi cepat. Ye Shikai juga menyadari krisis situasi. Setidaknya ada 60.000 hingga 70.000 pasukan Qin di luar. Jika mereka menyerang lembah, membunuh semua orang akan sangat mudah. Jenderal, saya akan memimpin pasukan lapis baja saya untuk menutupi jalan mundur. Oke, hati-hati. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jangan berkelahi. Jalan di pegunungan itu rumit. Kau bisa memanfaatkan medan untuk mengganggunya, tegas Ye Shikai. Ya, aku menuruti perintahmu. Semua pasukan, ikuti aku. 2 jam kemudian. Sangguan, apakah kita mengambil jalan yang benar?
Yesike menatap jalan di depannya yang semakin menyempit, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Setelah memasuki gunung, ia mendapati medan di sini lebih rumit dari yang dibayangkannya. Beberapa jalan tidak hanya terjal tetapi juga berlumpur, yang benar-benar membuat saudara-saudara di tim kavaleri pusing. Mereka hanya bisa turun dari kuda dan menuntun kuda-kuda itu maju. Tidak, peta ini dibuat berdasarkan deskripsi penduduk pegunungan di sekitar sini. Saya juga mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi jalan pegunungan di sini banyak dan sempit. Saya rasa, setelah melewati jalan ini, kita akan segera keluar dari pegunungan ini, jelas Sang Guanjian. Baiklah, aku percaya padamu. Ye Shike mengangguk. Jalan pegunungan yang sempit dan terjal tidak kondusif untuk evakuasi mereka, tetapi di saat yang sama, jalan itu bahkan lebih tidak menguntungkan untuk pengejaran puluhan ribu pasukan Qin. Misalnya, jalan di depan mereka agak ramai bahkan untuk 8 orang yang berjalan berdampingan, belum lagi puluhan ribu orang. Akan butuh waktu lama untuk melewatinya. Tapi satu-satunya yang mengkhawatirkan adalah orang-orang ini. 100.000 orang, pria, wanita, tua dan muda, saling membungkuk. Sekalipun jalannya datar, mereka hanya bisa berjalan paling lama 50 mil sehari, belum lagi begitu banyak orang yang berdesakan di gunung ini. Jika pasukan Qin benar-benar mengejar, mereka mungkin tidak punya pilihan selain melompat dari tebing. Sangguan, jika pasukan Qin mengejar sekarang, penduduk desa akan berada dalam bahaya. Ye Shike tiba-tiba bereaksi dan langsung mengingatkan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di jalan pegunungan seperti ini, pasukan kavaleri tidak berguna dan para pemanah hanya punya sedikit anak panah tersisa. Kita sekarang adalah pasukan sisa. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan tempur adalah pasukan lapis baja mancang. Sang Guanjian menoleh dan menatap Ye Shike dengan tatapan tak berdaya. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kita hanya bisa menaruh harapan pada mancang sekarang. Pada saat yang sama, Kabupaten Nanyang. Saudara Suesan, istri saya sedang tidak enak badan. Bisakah kita berhenti dan beristirahat sebentar? He Hua turun dari kereta dan berkata dengan cemas kepada pemimpin Suesan. Ini. Suesan ragu-ragu. Ia tahu betul bahwa begitu Ye Shike memulai pemberontakan, perintah pencariannya akan disebarkan ke seluruh negeri. Demikian pula, He Linghan, sebagai anggota keluarga, juga akan ditawari hadiah besar. Untungnya, tidak ada telepon atau pesan teks di zaman kuno, kalau tidak, semua orang akan mengetahuinya dalam sedetik. Saat pemerintah menyampaikan berita dengan kuda ekspres adalah waktu emas bagi He Linghan untuk melarikan diri. 2.000 penjaga itu jumlah yang besar, dan banyak orang pasti akan memperhatikan mereka. Jika mereka melambat lebih jauh dan dikejar oleh tentara, Suesan tidak punya pilihan selain melindungi He Linghan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ada apa? Nyonya sedang tidak enak badan. Apakah Anda akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu jika kita melanjutkan? Lotus juga bersemangat melayani kliennya, dan berteriak keras. Ya, aku patuh pada perintahmu. Akhirnya, Suesan berkompromi dan harus membiarkan timnya berhenti dan beristirahat. Kakak Sue. Saat itu, He Linghan perlahan turun dari kereta. Wajahnya tampak kurang sehat. Tubuhnya tentu saja tidak sanggup bepergian siang dan malam. Nyonya. He Hua bergegas maju untuk membantunya. Suesan takut He Linghan akan salah langkah, jadi dia segera melangkah maju untuk membantunya. Saudara Sue, di mana kita sekarang? Tanya He Linghan dengan tenang, suaranya terdengar lemah. Kami baru saja tiba di Kabupaten Nanyang. Seharusnya sudah dekat Wancheng sekarang, jawab Suesan. Kita sudah sampai di Kabupaten Nanyang, yang artinya tidak jauh dari Chu. He Linghan tersenyum lega. Nyonya, Jenderal sudah mengerahkan pasukannya, dan beritanya akan segera sampai ke Kabupaten Nanyang. Saya telah melakukan perjalanan siang dan malam demi keselamatan Anda. Saya harap Anda bisa mengerti, jelas Suesan. Saudara Suesan, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini juga pilihanku, jadi aku tak akan pernah menyalahkanmu. He Linghan melambaikan tangannya. Mendengar ini, Suesan merasa sedikit lega. Nyonya, apakah Anda sakit? Jangan khawatir, ini hanya perjalanan yang melelahkan, tidak ada yang serius. Saya sudah mengirim tentara untuk menyelidiki. Ada pemberontakan di mana-mana di Chu. Kabupaten Nanyang berbatasan dengan Chu, jadi wajar saja kalau situasinya cukup kacau. Saya mohon Nyonya bersabar sebentar. Kita bisa tenang setelah sampai di Chu. Bab 1540. Menurut perkiraan Suesan, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, mereka akan tiba di Chu dalam 2 hari. Suesan memiliki banyak saudara di dunia, banyak mata dan telinga, dan berpengetahuan luas, sehingga ia mengirim orang kepercayaannya untuk mencari Hua Liandi yang memimpin pemberontakan di Chu terlebih dahulu, dan memberitahu Hua Liandi tentang pemberontakan Ye Shike, sehingga Hua Liandi dapat mempersiapkan penyambutan terlebih dahulu. Sejujurnya, Suesan tidak yakin apakah ia bersedia mengirim pasukan untuk mendukung mereka. Lagi pula,
Hua Liandi tidak berutang apapun kepada Ye Shikai, dan Ye Shikai tidak perlu membantunya. Namun, Sue San tetap berencana untuk mencobanya. Hua Liandi dan Ye Shikai memiliki hubungan yang baik sebelumnya. Ia hanya bisa berdoa agar Hua Liandi mau membantu Ye Shikai dan He Linghan sekali ini karena hubungan mereka sebelumnya. Nyonya, mohon bersabar. Begitu kita sampai di Chu, jika Anda ingin menghukum saya tidak akan mengeluh. Saudara Sue, jangan salahkan dirimu. Aku bisa bertahan. Kamu lanjutkan saja. He Linghan menarik napas, beristirahat sejenak, dan raut wajahnya akhirnya tampak lebih baik. Terima kasih, Bu, atas pengertiannya. He Hua membantu He Linghan naik kereta. Sue San tidak berani menunda dan segera memerintahkan seluruh pasukan untuk berangkat dan melanjutkan evakuasi ke selatan. Kabupaten Nanyang adalah kabupaten besar dan tempat yang dikelilingi oleh perang. Medannya datar dan tidak ada lokasi strategis untuk dipertahankan. Kabupaten ini telah menjadi medan pertempuran bagi para ahli strategi militer sejak zaman kuno. Lebih dari itu, Kabupaten Nanyang adalah perut dunia. Di barat, Kabupaten Nanyang mengarah ke Basu, di selatan dapat mencapai Chu, dan di utara dapat memasuki dataran tengah. Tentara Qin memiliki banyak pasukan di sini, dan Sue San juga khawatir timnya akan ketahuan. Di area terbuka, mereka akan kesulitan melawan dan hanya akan dibantai. Kabupaten Timur. Setelah semalaman berbaris, semua orang, termasuk Ye Shikai, kelelahan. Namun, karena mereka melarikan diri, mereka tidak berani mengeluh. Mungkin naluri bertahan hiduplah yang mendorong mereka untuk berusaha sekuat tenaga. Bahkan perempuan, anak-anak, dan orang biasa berlarian keluar dari pegunungan semalaman. Kecepatannya jauh lebih cepat dari yang Ye Shikai perkirakan. Pak Tua Ye, kita sudah keluar dari gunung, tapi kita masih belum bisa santai. Medan di dataran lebih berbahaya bagi kita, Sang Guan Jian mengingatkan. Apa yang dikatakannya masuk akal. Karena itulah ia menyarankan agar rute evakuasi tidak dipilih dari dataran datar, melainkan dari jalan pegunungan dengan medan yang kompleks dan sulit untuk mengerahkan pasukan. Benar, kita akan segera berangkat dan menuju daerah pegunungan sesuai rencana. Ye Shikai mengangguk dan berkata, Han Hao memimpin pasukan yang terdiri dari 70.000 hingga 80.000 orang, yang merupakan 70% dari pasukan Dongjun dan Heneijun. Ada aktivitas pemberontak di mana-mana di kedua wilayah itu, jadi saya yakin Han Hao tidak akan memimpin pasukannya untuk mengejar. Jika tidak, pasukan kedua wilayah itu akan kosong. Jika para pemberontak memanfaatkan waktu ini untuk merebut wilayah itu, Han Hao akan semakin bersalah. Dia orang yang rasional dan tidak akan mengejar mereka tanpa henti. Ye Shikai sangat mengenal Han Hao. Ia adalah seorang jenderal yang berkualifikasi. Jika ada yang mengancam kekuasaan dinasti Qin, ia akan menjadi pelopor yang berkualifikasi, tetapi ia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi secara keseluruhan dan tidak akan melupakan gambaran besarnya. Perintah rahasia yang diberikan kaisar kepadanya adalah untuk secara diam-diam menyelesaikan situasi orang-orang di dekat meteorit, tetapi ia tidak melaksanakannya, dan bahkan membiarkan Ye Shikai dan pemberontak lainnya melarikan diri. Ini adalah kejahatan serius. Jika itu jenderal lain, untuk menebus dosa dan menghapus tanggung jawab mereka, mereka pasti akan mengejar dan melawan dengan gegabah hingga mereka musnah. Namun Ye Shikai percaya bahwa Han Hao bukanlah orang seperti itu. Demi keselamatan kedua negara, ia pasti akan mundur. Tunggu sebentar lagi, Ye Tua, situasi kita sangat mendesak. Belum ada kabar dari Mancang dan tentara lapis baja. Kita tunggu saja mereka di sini. Ye Shikai masih mengkhawatirkan Mancang. Dilihat dari situasi tadi malam, Mancang seharusnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara Qin. Musuh banyak jumlahnya sementara kita sedikit, dan dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Baiklah, tunggu di sini sebentar. 2 jam kemudian, orang-orang di pegunungan telah pergi satu demi satu, hanya menyisakan beberapa perempuan, anak-anak, dan lansia yang kesulitan berjalan. Pasukan tetap di tempat mereka dan enggan berangkat. Tidak, Pak Tua Ye, kita tidak bisa menunggu seperti ini lagi. Sekalipun Han Hao tidak mengejar kita, semakin lama kita tinggal di pegunungan, akan semakin berbahaya. Lagi pula, garnisun dari negara lain pasti sudah menunggu kita di depan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sang Guan Jian mulai kehilangan kesabarannya, tetapi ia tidak mengabaikan keselamatan Mancang. Lagi pula, mereka sedang melarikan diri sekarang, dan mereka hanya memiliki beberapa ribu sisa pasukan. Jika mereka tidak hati-hati, seluruh pasukan akan musnah. Tapi, tidak, belum ada kabar dari Mancang. Bagaimana kalau begini, aku akan memimpin pasukan kavaleri sendiri, dan kau bawa orang-orang lainnya dan pergi duluan. Tidak, Pak Tua Ye, kau sekarang adalah komandan pasukan ini, kau tidak boleh membuat kesalahan. Sang Guan Jian menghentikan Ye Shikai. Bagaimana kalau begini? Aku akan memimpin pasukan kavaleri, dan kau bawa sisa prajurit dan berangkat. Aku akan bergabung denganmu setelah aku menemukan Mancang. Baiklah,
Harap berhati-hati. Jauh di dalam pegunungan. Jenderal Men, sepertinya kita terjebak di sini. Sementara itu, di sisi lain gunung, Mancang memimpin pasukan lapis baja dan bertempur melawan pasukan Qin semalaman, lalu mundur ke tempat tersembunyi ini. Lagi pula, pasukan Qin memiliki lebih banyak orang, dan Mancang sama sekali tidak berani gegabah. Ia bertempur dan mundur bersamaan. Meskipun ia tidak secara langsung menghalangi pasukan Qin, ia juga membuat sekelompok besar pasukan Qin berlarian berputar-putar. Begitu hari mulai terang, mereka kehilangan perlindungan kegelapan, dan pasukan Qin sudah memasuki pegunungan, jadi Mancang harus pergi diam-diam bersama anak buahnya, karena takut menimbulkan kegaduhan, tetapi mereka tampaknya sudah terlambat. Ya, kita sekarang lolos dari cengkeraman maut. Kita tak bisa bersantai sedetik pun. Mancang menatap saudara-saudara di belakangnya. Kalaupun yang terluka dihitung, jumlah mereka hanya lebih dari 1.500 orang. Kekuatan mereka sangat lemah dan situasinya kritis. Semuanya, ikuti aku. Mancang memimpin jalan dan para prajurit di belakangnya mengikuti di belakang. Lihat, pemberontak ada di sana, kejar mereka. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari bawah. Mancang melihat ke bawah dan melihat sekelompok tentara Qin berpatroli di bawah, mungkin ratusan orang. Mungkin seorang tentara tidak sengaja menendang batu, yang menggelinding ke bawah dan mengganggu mereka. Lepaskan anak panahnya. Hirup-hirup. Puluhan anak panah melesat dari bawah, merobohkan lebih dari selusin prajurit sekaligus. Mancang tak mampu menghindar dan terkena anak panah di lengan kirinya, berdarah deras. Busur dan panah otomatis pasukan Qin yang kuat mampu menembus baju zirah besi. Jika anak panah itu dilapisi racun, hasilnya akan lebih mematikan. Jenderal, apakah Anda baik-baik saja? Tanya penjaga itu dengan cemas. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mancang melihat sekeliling. Mereka sekarang berada di posisi yang tinggi, dan tidak akan mudah bagi pasukan Qin di bawah untuk mengejar mereka, tetapi teriakan ini pasti akan menarik pasukan Qin lainnya untuk mendekat. Saat itu, mereka akan terkepung. Cepat, semuanya, mundur cepat ke barat, jangan berhenti. Teriak Mancang keras. Pada saat ini, pasukan Qin yang mengepung juga bergegas ke sini untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan. Bersambung.